Selamat pagi pemirsa, kami hadirkan informasi utama hari ini. Kasus penipuan jual beli akun game online kembali terjadi dan menyasar pemain Mobile Legends. Seorang korban mengalami kerugian sebesar Rp300.000 setelah melakukan transaksi pembelian akun Mobile Legends melalui Facebook. Peristiwa ini terjadi pada 4 Desember 2025 saat korban melihat sebuah postingan penjualan akun Mobile Legends di sebuah grup Facebook. Untuk mengetahui kronologi lengkap, kejadian serta bukti yang dimiliki korban, kami terhubung dengan reporter kami yang berada di lokasi melaporkan. Boleh diceritakan Mas, apa yang sebenarnya terjadi pada 4 Desember 2025 saat Anda melakukan transaksi Mobile Legends? Jadi pada tanggal 4 Desember 2025, saya melakukan transaksi pembelian akun Mobile Legends, Mas. Ya. Jadi setelah saya melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, akun yang dijanjikan tidak pernah dikasih ke saya. Jadi si penjualnya pun langsung menghilang begitu saja. Kayak gitu Mas pada awalnya. Lalu siapa yang pertama kali menghubungi atau siapa yang menawarkan akun tersebut? Jadi saya pertama kali justru menghubungi si penjual tersebut Mas. Setelah saya melihat postingannya, saya begitu tertarik, saya langsung mengirim pesan untuk menanyakan apakah akun ini masih ada atau tidak. Lalu bagaimana proses transaksi berlangsung mulai dari komunikasi awal hingga pembayaran? Jadi pada awalnya saya menghubungi si penjual Facebooknya dulu, si orangnya dulu nih Mas di Facebook. Lalu dia tuh meminta saya melanjutkan transaksi melalui WhatsApp dulu ya, pada awalnya di WhatsApp. Habis itu dia meminta untuk transaksi transfer di BCA Mas, seperti itu. Jadi saya sudah mengkasih tahu bukti transfernya segala macam. Setelah itu penjual itu sulit buat dihubungi Mas, jadi tiba-tiba menghilang aja begitu. Jadi itu Mas. Untuk mengetahui pasal apa saja yang berpotensi dilanggar dalam kasus penipuan online ini, teman saya sudah bersama pengacara di lokasi melaporkan. Mengenai hukum, pasal apa yang bisa menjerat pelaku penipuan? Pasal yang menjerat pelaku penipuan. Ini saya harus konfirmasi terlebih dahulu. Penipuan yang dimaksud ini penipuan secara langsung atau dia menggunakan atau melalui media elektronik. Media elektronik. Oke. Orang yang melakukan atau yang juga melakukan penipuan dengan menggunakan media elektronik itu bisa dikenakan dua pasal. Yang pertama, dia bisa dikenakan dengan pasal 378 yang terdapat dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini secara umum. Secara khusus dia bisa dilakukan atau dikenakan, dikenakan Undang-Undang ITE, Undang ITE. Nah, di pasal mana? Di pasal 28 ayat 1. Jadi bisa dikenakan dua pasal. Kalau kita laporkan ke kepolisian itu dijuntokan bahasanya. Jadi dia bisa dikenakan 378 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Pemirsa, setelah informasi serius terkait penipuan online, kami beralih ke kabar yang lebih ringan dan inspiratif dari tengah masyarakat. Sebuah kegiatan positif justru tumbuh dari lingkungan perumahan, mempererat kebersamaan sekaligus menjaga kesehatan warganya. Grup Senam Jantung Sehat bernama KJS rutin menggelar kegiatan olahraga bersama di perumahan Saribumi Indah. Untuk mengetahui tujuan serta manfaat dari kegiatan ini, teman saya bersama Ketua Senam Jantung Sehat KJS di lokasi melaporkan. Apa tujuannya dibentuk kelompok Senam Jantung Sehat di perumahan Saribumi Indah? Ya, tujuannya untuk menuju masyarakat Indonesia yang sehat, bugar, dan terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Oke Bapak. Selanjutnya, siapa saja yang boleh bergabung dalam kelompok senam ini? Apakah seluruh warga Saribumi Indah atau hanya genggang terus? Namanya KJS terbuka ya, kita kan KJS terbuka. Jadi terutama untuk warga sekitar dan boleh dari tempat lain juga boleh bergabung sama kita ya. Jadi bebas gitu. Demikian rangkaian berita hari ini, mulai dari kewaspadaan terhadap penipuan online hingga semangat hidup sehat di tengah lingkungan masyarakat. Kami berharap informasi ini dapat menjadi pembelajaran sekaligus inspirasi bagi pemirsa. Saya Risha Agusti, Dan saya Septianur Hikmat. pamit undur diri.